Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Mevalti Dira Pramita. Dan aku Mikaela Livenarsati. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang jalur pelayaran Portugis ke Nusantara. Jadi tujuan mereka ialah untuk mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini terangkum dalam semboyan 3G, yakni Gold mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel menyebarkan agamanya. Kemudian dalam melakukan penjelajahan samudra, bangsa Portugis menempuh jalur timur. Mulanya, bangsa Portugis lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut yaitu di India. Lalu menuju ke arah timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Nah, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia ini pertama kali terjadi pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Afonso. Perjalanan Portugis dimulai dari Lisabon, yaitu Portugal, pusat kekuasaan bangsa Portugis. Mereka memulai pelayaran ke timur untuk mencari jalur laut menuju kepulauan rempah-rempah seperti Maluku yang saat itu bernilai karena rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Lalu Portugis mengarungi Samudra Atlantik menuju selatan, lalu melewati Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Tanjung ini penting karena merupakan pintu masuk ke Samudra Hindia. Vasco da Gama adalah pelaut pertama yang berhasil melewati titik ini pada 1498. Setelah melewati Tanjung Harapan, mereka berlayar ke arah timur laut menuju India, terutama daerah Goa yang kemudian menjadi koloni Portugis. Di sini mereka membangun pangkalan dagang dan militer sebagai titik strategis untuk melanjutkan perjalanan ke timur. Nah, dari India, Portugis melanjutkan perjalanan ke Selat Malaka. Dan pada tahun 1511, mereka berhasil merebut Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Afonso. Malaka menjadi pelabuhan penting dan pusat kendali perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama pelayaran ini adalah mencapai Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Portugis tiba di Maluku sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrano. Mereka kemudian menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore. Sekian dari kami, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang pelayaran bangsa Spanyol yang akhirnya membawa mereka ke Filipina dan juga singgah ke Indonesia, khususnya Maluku. Pada abad ke-15 hingga abad ke-16 disebut sebagai masa penjelajahan samudra. Bangsa Eropa berlomba-lomba mencari jalur baru menuju Asia untuk mendapatkan rempah-rempah. Portugis menguasai jalur timur melalui Afrika dan India, sedangkan Spanyol mencoba mencari jalur barat. Pada tahun 1519, Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi besar dari Spanyol. Setelah melewati Samudra Atlantik dan menembus Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Dan pada tahun 1521, Magellan tiba di Filipina, namun ia tewas dalam pertempuran di Pulau Mactan melawan pasukan Lapu-Lapu. Meskipun begitu, ekspedisi tetap berlanjut dan akhirnya berhasil mencapai Maluku, tepatnya di Tidore. Dari sana, mereka memperoleh rempah-rempah lalu pulang ke Spanyol. Kehadiran Spanyol di Maluku membuat situasi semakin rumit. Mereka bersekutu dengan kerajaan Tidore, sementara Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate. Persaingan antara Portugis dan juga Spanyol memicu perang antara kerajaan-kerajaan lokal. Akhirnya, konflik ini diselesaikan melalui perjanjian Saragossa tahun 1529. Isinya yaitu Spanyol menyerahkan klaimnya di Maluku kepada Portugis, dan sebagai gantinya, Spanyol mendapatkan Filipina sebagai wilayah jajahan resmi. Sejak itu, Spanyol fokus di Filipina. Pada tahun 1565, Miguel López de Legazpi mendirikan koloni di Cebu. Lalu pada 1571, Spanyol menaklukkan Manila dan menjadikannya pusat pemerintahan kolonial di Asia. Selama lebih dari 300 tahun, Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol hingga akhirnya beralih ke Amerika Serikat pada tahun 1898. Sementara itu, di Indonesia sendiri, kehadiran Spanyol tidak berlangsung lama, hanya sekitar 8 tahun. Meski singkat, mereka sempat bersekutu dengan Tidore melawan Ternate yang didukung oleh Portugis.
Dibandingkan Portugis dan Belanda, pengaruh Spanyol memang kecil, tapi pelayaran mereka menunjukkan betapa pentingnya rempah-rempah Nusantara hingga bangsa Eropa rela menempuh perjalanan jauh melintasi samudera. Jadi teman-teman, singkatnya tentang pelayaran bangsa Spanyol yang sudah kita jelaskan tadi adalah Spanyol itu berangkat lewat jalur barat untuk mencari rempah-rempah. Dan pada tahun 1521 mereka sampai ke Filipina, lalu melanjutkan ke Maluku. Karena penjajahan Saragossa, mereka meninggalkan Maluku dan fokus menjajah Filipina. Di Indonesia, pengaruhnya singkat, sementara di Filipina, mereka berkuasa lebih dari 3 abad. Nah teman-teman, itulah kisah pelayaran Spanyol ke Asia Tenggara. Perjalanan panjang yang awalnya demi rempah, tapi akhirnya mengubah sejarah kawasan ini untuk selamanya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jelaskan secara rinci jalur pelayaran Belanda hingga sampai ke Indonesia. Latar belakang, bangsa Belanda pada akhir abad ke-16 sangat tertarik untuk mencari sumber rempah-rempah langsung ke Asia, terutama di daerah Maluku, karena sebelumnya mereka hanya mendapatkan lewat pedagang Portugis saja dan Spanyol dengan harga yang sangat mahal. Setelah mengetahui rute laut dari Portugis, mereka mulai melakukan ekspedisi pelayaran sendiri. Kemudian jalur pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, secara umum jalur pelayarannya menuju ke Indonesia mengikuti rute laut selatan atau Cape Route yang pernah ditemukan Portugis. Jalurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berangkat dari pelabuhan Belanda. Kapal-kapal Belanda berangkat dari pelabuhan besar seperti Amsterdam dan juga Rotterdam. Mereka berlayar menyusuri laut utara menuju Samudra Atlantik. 2. Menyusuri Samudra Atlantik. Kapal berlayar ke arah selatan melalui pantai barat Eropa seperti Spanyol dan Portugis, lalu menyeberangi pantai barat Afrika. Juga yang ketiga, Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. 3. Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Armada Belanda melewati Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope di ujung Afrika Selatan Afrika. Daerah ini sangat penting karena menjadi pintu masuk ke Samudra Hindia. Belanda bahkan mendirikan tempat persinggahan di Tanjung Harapan yang sekarang namanya menjadi Cape Town atau Afrika Selatan untuk mengisi perbekalan dan memperbaiki kapal. 4. Samudra Hindia. Dari Tanjung Harapan, kapal berlayar ke arah timur melintasi Samudra Hindia. Mereka singgah di beberapa tempat untuk mengambil air dan makanan segar, misalnya Madagaskar, Mauritius, atau pulau-pulau kecil lainnya. Perjalanan di samudra ini sangat berbahaya karena badai dan juga penyakit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdan Rasya, nomor absen 5. Saya akan melanjutkan apa yang Tahlil Majid jelaskan sebelumnya, yakni pelayaran Belanda ke Indonesia. Saya lanjut ke nomor 6, yakni Pantai Barat India. Belanda singgah di kota pelabuhan India seperti Goa, Surat, atau Calicut. Lalu, selain untuk berdagang, tempat ini juga dijadikan titik perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan ke Nusantara. Lalu selanjutnya nomor 7, sampai di Kepulauan Nusantara. Awalnya, Belanda sampai di Banten atau Jawa Barat pada tahun 1596 dalam ekspedisi Cornelis de Houtman. Lalu kemudian ekspedisi selanjutnya menyebar ke Maluku, yakni kota Ternate, Tidore, Banda, dan Ambon yang merupakan pusat dari rempah-rempah itu sendiri. Dari sinilah Belanda mulai mendirikan kantor dagang VOC pada tahun 1602 dan menjadikan Batavia atau Jakarta menjadi pusatnya atau sebagai pusatnya pada tahun 1619. Oke, selanjutnya ringkasan jalur pelayaran Belanda. Yang pertama yakni dari Amsterdam itu sendiri Belanda, lalu dilanjutkan ke Laut Utara dan kemudian Samudra Atlantik. Setelah dari Samudra Atlantik, Belanda menyusuri pantai barat Afrika yang dilanjutkan ke Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope, dan selanjutnya ke Samudra Hindia dan dilanjutkan ke pantai India. Setelah dari pantai India,
ke Selat Malaka atau Laut Jawa, dan pada akhirnya sampai di Nusantara, yakni Banten, Maluku, atau Batavia. Terima kasih.